Halo guys, kembali bersama gua aja si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, jadi ada kabar baik selanjutnya yang datang dari skuad timnas Indonesia, di mana Kevin Dix akhirnya resmi berlabuh ke Borussia Mönchengladbach. Kemarin kan kita sempat bertanya ya, apakah Kevin Dix ini benar akan ke Jerman, dan akhirnya itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Borussia Mönchengladbach-nya itu sendiri bahwa Kevin Dix akhirnya resmi didatangkan di akhir musim nanti ya, jadi bukan sekarang. Di akhir musim nanti ketika kontraknya habis, dan dia dikontrak sangat panjang ternyata ya. Tidak seperti rumor kayaknya dia akan dikontrak 2 sampai 3 tahun, ternyata dia dikontrak sampai 5 tahun alias sampai 2030 dengan rincian gaji yang tidak disebutkan. Dan Kevin Dix menjadi pemain pertama Indonesia dengan paspor Indonesia yang bermain di Bundesliga. Setelah kemarin ada pemain pertama yang berlabuh di Serie A, bermain di Serie A. Sekarang ada pemain pertama juga yang bermain di Bundesliga. Jadi ini kan adalah kabar yang sangat baik ya, kabar yang sangat baik. Dimana kalau kita bicara klub sebelumnya dari Kevin Dix, yaitu FC Copenhagen yang berlaga di Liga Denmark ya. Ini kan kualitas Liga Denmark ini masih selevel lah di bawah kualitas Liga Bundesliga. Ibaratnya kalau dia rutin bermain di Bundesliga, ini akan meningkatkan level permainannya. Which is itu akan sangat baik untuk timnas Indonesia, apalagi Dix ini masih di usia yang matang. Dix ini kan masih 28 tahun kan, artinya kalau kita bicara usia mungkin masih bisa digunakan 5 sampai 7 tahun lagi, dan kalau dia dikontrak 5 tahun, artinya dia akan merasakan ketatnya Bundesliga sampai 5 tahun ke depan. Dan itu adalah level liga yang sangat baik di dunia ya. Level liga yang sangat baik di dunia, dan ini membuat timnas Indonesia sekarang punya bek kanan yang luar biasa. Kita punya bek kanan yang luar biasa. So jadi gue sangat tunggu ya penampilan Dix, dan ini juga bisa dibilang win-win solution. Kenapa? Pertama, ini bagus juga untuk Liga Jermannya, karena Liga Jerman sekarang bisa dibilang bisa memasarkan liganya di Indonesia karena kehadiran pemain Indonesia di sana. Meskipun ya kita nggak tahu, mungkin TV right-nya bisa dibeli oleh Indonesia atau tidak, tapi mungkin aja itu bisa terjadi. Kenapa? Karena Eredivisie pun yang sekarang banyak pemain Indonesianya udah bisa kita saksikan di TV nasional kita. Artinya TV right-nya sudah dibeli oleh TV nasional gitu. TV right-nya udah bisa dijual di Indonesia. Jadi kehadiran pemain timnas di liga-liga besar Eropa ini jadi menambah daya tarik kita untuk menonton mereka, terutama menonton liganya ya, terutama kalau menonton klub dia yang bertanding. Pastilah ada lah pasti perjanjian di mana kalau bisa ya tim yang sering muncul di TV itu adalah tim yang ada pemain Indonesianya, dan sekarang Borussia Mönchengladbach yang mempunyai pemain Indonesia, dan itu kan bakal jadi nilai jual untuk Liga Jerman di Indonesia. Ya, Liga Jerman sendiri sebenarnya adalah bisa dibilang liga yang paling ramah untuk pemain Asia. Bisa dibilang banyak pemain besar Asia yang memulai, bahkan bisa dibilang sampai ujung karirnya itu berada di Jerman. Kenapa? Karena Jerman berbeda dengan negara lainnya. Berbeda dengan negara lainnya dalam penerapan pemain non-EU. Dimana Jerman ini jauh lebih membebaskan ya kuota dari pemain non-EU dibanding Serie A, dibanding Liga Inggris, dibanding dibanding liga-liga besar lainnya lah. Serie A kita tahu cuma membolehkan 2, kemudian Liga Inggris itu berapa ya? Liga Inggris itu sebenarnya agak banyak ya, tapi Liga Jerman itu jauh lebih banyak lagi setahu gua. Jerman itu jauh lebih banyak lagi. Dimana kalau gua nggak salah baca ya, di Liga Jerman itu pokoknya yang penting 12 pemain lokal. 12 pemain lokal, dan sisanya boleh dari mana aja. Memang ramah untuk pemain-pemain asing, jauh lebih ramah lah. Makanya kenapa pemain-pemain yang taruhlah moncer di level Asia itu kenapa banyak yang memulai karirnya dari Liga Jerman.
Contohnya ya kalau kita bicara siapa pemain Asia yang muncul di Jerman kan ada Shinji Kagawa, kemudian ada Kim Min Jae sekarang gitu ya ke Munchen, kemudian Son Heung-min juga itu berasal dari Jerman juga. Sebelum ke Tottenham itu dia di klub Jerman gitu. Son Heung-min, Shinji Kagawa, kemudian sekarang ada yang sekarang setim sama di situ adalah Ko Itakura dari Jepang. Kemudian siapa lagi ya? Ayase itu sempat di Jerman nggak sih? Ayase Ueda kalau nggak salah sempat di Jerman. Ayase Ueda juga. Siapa lagi ya? Banyak, pokoknya sekitaran 30 pemain dah. Ya, sekitaran 30 pemain Jepang, pemain Asia itu ada di Jerman. Hoffman, pemain Filipina, Josh Hoffman. Kemudian dari mana lagi ya? Dari dari Korea, dari Jepang. Ya gue lupa lah namanya karena pemainnya kan pemain-pemain rata-rata baru membangun karir biasanya. Pemain-pemain Asia yang ada di Jerman tuh rata-rata baru membangun karir, jadi ya gue sendiri nggak terlalu tahu ya siapa aja. Tapi intinya banyak gitu, dan ibaratnya mengurus segala sesuatunya di Jerman tuh memang nggak seribet yang di negara Eropa lainnya lah gitu. Jadi ya negara ini sekarang lumayan ramah untuk Kevin Dix yang sekarang sudah beralih dari warga negara Eropa menjadi warga negara Indonesia. Dan memang Jerman untuk gua adalah pilihan terbaik. Mungkin untuk pemain Indonesia lainnya juga ya. Contohnya mungkin yang sekarang lagi bermain di Skybet Championship di Liga 2-nya Inggris. Kita tahu kalau mau menembus Liga Inggris kan ada batasan peringkat dunia setahu gua ya. Ada batasan negara peringkat dunia. Dan kalau misalkan itu tidak bisa dipenuhi, maka pemain-pemain kayak mungkin Marcelino atau Justin Hubner bisa menjadikan Liga Jerman sebagai opsi berikutnya, opsi karir berikutnya, karena memang secara regulasi lumayan lebih ramah dibanding Liga Inggris. Oh nggak salah Liga Inggris itu 75 atau peringkat 50 dunia gitu ya, dengan segala itu kalau pemainnya bukan pemain yang kategorinya homegrown ya. Kalau kita bicara Justin Hubner itu pemain homegrown kehitungnya. Jadi Justin Hubner, Elkan Bagot itu pemain homegrown jatuhnya. Justin Hubner dan Elkan Bagot itu bebas untuk bermain di Liga Inggris karena mereka terhitung homegrown. Tapi pemain kayak Marcelino, kayak Ole Romani itu tidak bisa bermain di Liga Inggris. Kenapa? Karena terkendala regulasi. Jadi kalau misalkan Marcelino dan Ole Romani mungkin gagal di Oxford, Liga Jerman bisa menjadi opsi berikutnya untuk mereka berdua. Gitu. Dan juga untuk pemain-pemain lainnya. Mungkin ya kalau kita bicara potensi abroad kan mungkin Rizky Ridho. Ya kan, Rizky Ridho kalau misalkan dia ibaratnya ingin abroad, Liga Jerman itu adalah liga yang mungkin paling tinggi ya, yang bisa ditempuh. Liga paling tinggi yang bisa didapat oleh Rizky Ridho. Karena kalau bicara Liga Inggris sulit, Liga Serie A sulit. Kenapa Jay Ijes bisa bermain di Serie A? Kenapa? Karena ada regulasi di Italia di mana kalau dia membela Venezia, kalau dia membela tim itu sebelumnya, dia berhak membela tim itu berikutnya. Jadi kalau dia udah pernah bermain di Serie A, dia boleh membela tim Serie A lainnya. Jadi ada peraturan seperti itu tapi kalau misalkan pemain baru langsung ke Serie A itu akan sulit. Karena ya ada batasan 2 pemain non EU itu, dan untuk pemain yang sekelas Rizky Ridho gua rasa tidak akan diprioritaskan untuk mengisi 2 slot itu. Makanya di Italia akan sangat berat, di Inggris terkendala regulasi. Jadi Liga Jerman udah paling top lah. Liga Jerman kan sekarang peringkat 4 apa 5 ya? Liga Spanyol, Liga Jerman itu peringkat 4 ya setahu gue ya. Peringkat 4 di dunia. Jadi Liga Jerman itu untuk gue, mungkin untuk pemain-pemain Indonesia yang pengen abroad, Liga Jerman haruslah menjadi target yang paling tinggi yang ingin dicapai oleh mereka-mereka ini. Dan nanti kalau misalkan Indonesia sudah mencapai peringkat 50 dunia di FIFA, targetnya udah bukan lagi Liga Jerman tapi Liga Inggris. Liga terbaik di dunia. Oke, jadi itu aja sekilas dari Kevin Dix dan sekilas juga tentang Liga Jerman.
good luck untuk Kevin Dix.